Oke, selamat pagi semuanya. Pada sehat-sehat semua, walaupun kita masih tetap belajar daring secara online oleh karena COVID, ya pandemi yang masih ada saat ini, tapi kita tetap semangat untuk belajar, jangan pernah patah semangat, tetapi dengan kondisi ada saat ini akan buat kita semakin hari semakin tekun lagi dalam belajar. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi kita di mata pelajaran IPS. Oke, kita masih tetap di bab 1, interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Dan kita akan pembahasan khusus di hari ini adalah faktor pendorong dan faktor penghambat terbentuknya kerjasama antar negara ASEAN. Jadi hari ini kita akan bahas khusus faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Nah, tujuan pembelajaran satu, menjelaskan faktor pendorong terbentuknya kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua, menjelaskan faktor penghambat terbentuknya kerjasama antar negara ASEAN. Jadi ini dua pokok yang akan kita pelajari di hari ini. Oke, kalian tentunya tahu mengenai kegiatan SEA Games yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Ini kegiatan olahraga yang diselenggarakan di kawasan Asia Tenggara. Nah, tahun ini akan dilaksanakan di Hanoi tahun 2021 ini akan dilaksanakan di Hanoi, ya ada di negara mana? Negara Vietnam. Nah, apakah latar belakang dan tujuan diadakan SEA Games? Apa tujuan? Apakah terdapat bentuk kerjasama dalam pelaksanaannya? Ya, tentunya dalam pelaksanaan SEA Games itu ada kerjasama antar negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap anggota, ya tiap-tiap negara yang menjadi anggota dari ASEAN. Nah, ini adalah peta negara-negara khususnya anggota ASEAN. Oke, ini ada peta yang ada ini. Ini adalah anggota negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Nah, kebutuhan sosial, politik, ekonomi maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara maupun dengan dunia internasional. Nah, organisasi internasional kemudian dibentuk guna untuk mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Nah, contohnya Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau regional. Nah, ini ASEAN ya, jadi ada kerjasama. ASEAN adalah organisasi internasional yang bersifat kawasan atau regional, satu kawasan yang ada di Asia Tenggara. Nah, dapat disimpulkan bahwa kerjasama itu adalah menjalin hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai satu kesepakatan. Kesepakatan apa itu? Kesepakatan yang telah ditetapkan secara bersama-sama dari mereka yang mengikat perjanjian atau kerjasama. Nah, apa saja yang menjadi faktor pendorong terbentuknya kerjasama antar negara ASEAN?
kita akan belajar apa saja yang menjadi faktor pendorong. Nah, faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Jadi kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk satu kerjasama yang diberi nama OPEC, Organization of Petroleum Exporting Country. Jadi negara-negara yang mempunyai ada menghasilkan minyak bumi, maka mereka membentuk kerjasama yang dinamakan OPEC, Organization of Petroleum Exporting Country. Jadi mereka sama-sama kerjasama dalam mengelola atau hal-hal yang menyangkut tentang minyak bumi tersebut. Nah, perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Jadi perbedaan juga sumber daya bisa, misalkan contoh, Indonesia banyak sumber daya alam yang luar biasa. Singapura, Singapura itu mereka tidak ada sumber daya alam. Jadi walaupun mereka tidak ada sumber daya alam, tetapi Singapura itu merupakan negara maju. Nah, Indonesia kerjasama dengan Singapura. Karena Singapura tidak ada sumber daya alam, maka Indonesia mengekspor sumber daya alam yang dibutuhkan oleh negara Singapura. Dan akhirnya terjadi kerjasama antar negara. Nah, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Banyak yang diekspor oleh Indonesia ke Singapura karena Singapura adalah negara yang sumber daya alamnya itu tidak ada. Jadi mereka hanya mengandalkan industri dan perdagangan. Ini Indonesia mengekspor hasil pertanian ke negara Singapura. Nah, Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Misalkan Indonesia dalam hal beras belum mencukupi oleh karena jumlah penduduk Indonesia yang banyak, maka Indonesia bisa mengimpor. Jadi kalau impor, dan harus bedakan antara ekspor dan impor. Kalau ekspor adalah kegiatan yang menjual barang. Jadi menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri, itu mengekspor. Kalau impor itu adalah kegiatan yang membeli barang dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Ada perbedaan antara ekspor dan impor. Kalau orang yang melakukan ekspor dinamakan eksportir atau negara eksportir. Kalau orang yang melakukan atau negara melakukan impor itu dinamakan negara importir atau importir. Jadi negara yang melakukan kegiatan impor dinamakan negara importir. Negara yang melakukan kegiatan ekspor itu dinamakan negara eksportir. Boleh bisa bedakan antara ekspor dan impor. Ekspor itu adalah kegiatan yang menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau impor itu adalah kegiatan yang menjual, kegiatan yang membeli barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi kalau ekspor dalam keluar, kalau impor dari luar masuk ke dalam. Oke. Nah, ini kerjasama Indonesia dan Singapura. Jadi, yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi atau geografis Kondisi geografis ini bisa terbentuknya kerjasama antar negara. Nah, karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara ini. Satu kawasan di negara-negara yang ada di kawasan ini, mereka melakukan kerjasama yang dinamakan ASEAN. Contoh, negara-negara terletak di Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Nah,
Apa saja yang menjadi faktor penghambat terbentuknya kerjasama antar negara ASEAN? Apa saja menjadi faktor penghambat? Oke, faktor penghambat kerjasama. Pertama, perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi dapat menghambat kerjasama antar negara yang ada di ASEAN. Tapi faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara tentunya akan mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat kerjasama antar negara. Yang ketiga, kebijakan protektif. Satu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Nah, misalkan contoh, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Jadi misalkan ada negara yang ingin melindungi akan hasil pertanian, maka mereka tidak akan mengimpor hasil pertanian dari negara lain supaya tidak akan mengganggu kondisi atau pendapatan dari hasil pertanian dari negara yang bersangkutan. Nah, dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Nah, kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Ya, jadi ada perbedaan tentunya. Nah, perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita hari ini. Jadi kita telah pelajari dua hal yang penting, yaitu yang pertama, faktor pendorong terbentuknya kerjasama negara-negara di ASEAN dan juga faktor penghambat terbentuknya negara-negara ada di kawasan ASEAN. Jadi diharapkan dengan materi ini bisa membantu kita semua, bahkan kalian tetap semangat belajar dan lebih lagi antusias dalam belajar IPS. Ya, IPS itu mata pelajaran yang paling menyenangkan dan akan semakin hari kalian semakin banyak mengenal tentang kondisi-kondisi ya, karena kita sekarang ini lagi mempelajari kerjasama di kawasan ASEAN ya. Nanti kita akan lanjut juga pada pertemuan berikut bentuk-bentuk kerjasama apa yang dilakukan oleh anggota-anggota atau ya anggota atau negara-negara yang tergabung dalam kerjasama ASEAN. Tuhan memberkati kita semua, tetap jaga jarak, menggunakan masker dan ya makan makanan yang bergizi. Dan selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.